Setiap orang pasti pernah menderita pilek atau infeksi saluran pernafasan bagian atas yang disebabkan oleh virus. Nah, yang perlu kita ketahui, virus yang bisa menyebabkan pilek itu ada banyak. Dan rhinovirus adalah jenis yang paling mudah menularkan pilek. Gejala-gejalanya biasanya mencakup hidung berair dan bersin-bersin. Pilek paling sering terjadi pada musim dingin atau musim hujan. Hal ini disebabkan karena kebanyakan virus pilek mudah berkembang dalam suhu rendah. Patut diingat bahwa pilek tidak sama dengan flu. Gejala-gejala flu lebih parah serta dapat mencakup demam, kedinginan, rasa sakit, nyeri, kelesuan, hingga sakit kepala. Kadang-kadang memang sulit mengetahui perbedaan antara flu dan pilek menurut gejalanya saja. Namun secara umum, gejala flu berlangsung lebih lama dibandingkan pilek. Lagi kecapean atau kehujanan gitu kayak. Biasanya kalau kecapean, kehujanan, ya paling capek lah gitu. Habis kehujanan, kecapean. Penyebabnya pusing kepala. Kena hujan, kena debu. Biasanya daya tahan tubuhnya lagi menurun. Obatnya paling pakai obat warung, apa jamu gitu. Minum obat flu sama istirahat. Pilek ditularkan melalui tetesan atau butiran air dari batuk atau bersin yang dikeluarkan oleh penderita. Penularan ini paling cepat terjadi dalam 2-4 hari pertama setelah Anda terkena virus pilek. Cara penularan flu sama dengan flu dan pilek? Ikuti pembahasan lengkapnya hanya di Ayo Hidup Sehat. Iya, musim hujan ini memang identik dengan penyakit ya. Dan penyakit yang sering dikena ini adalah penyakit flu dan pilek. Dan mungkin Dita juga kalau teman-temannya, kalau andai kata ditanya lagi sakit apa? Sakit flu, kalau nggak pilek, ya udah paling itu aja. Iya. Tapi sebenarnya kalau kita anggap sih, kalau secara aku sama teman-teman aku anggap itu hal yang sama sih ya. Nah tapi sebenarnya itu ada bedanya nggak sih? Nah, kita akan bahas dan di tengah kita sudah ada Dr. Susi Maria. Halo dok, apa kabar? Kabar baik. Baik. Dok, ini menyangkut pertanyaan Dita dan semua orang ya. Flu dan pilek adalah penyakit yang sama. Ini fakta atau mitos dok? Mitos dong. Mitos. Iya. Jadi Mitos beda berarti dok ini ya? beda ya? Tadi sudah dijelaskan ya bahwa pilek itu disebabkan oleh infeksi virus pada selaput lendir saluran napas atas kita. Penyebabnya ada banyak sekali, ada sekitar 200-an virus. Nah, si flu tadi, nama panjangnya adalah influenza. Nah, dia hanyalah salah satu virus yang menyebabkan gejala pilek tadi. Nah, bedanya kalau flu atau influenza itu gejalanya akan lebih berat. Demamnya mendadak tinggi, batuk pileknya lebih berat, kemudian pasiennya merasa badannya lebih sakit. Nah, gitu. Jadi, flu hanyalah salah satu contoh dari penyakit pilek. Pilek itu tuh banyak penyakit, tapi kalau flu itu spesifik, influenza. Dan lebih berat gejalanya dok ya. Oke, nah tapi dokter ini katanya fakta dan mitos itu katanya perubahan cuaca ini tuh dapat menyebabkan flu dan pilek. Itu fakta atau mitos? Betul, itu betul. Jadi Fakta, itu fakta, ya. Jadi karena kalau cuacanya suhunya lebih dingin dan udaranya kelembapannya lebih kering, nah itu virusnya sirkulasi di udara atau di lingkungan sekitar itu memang lebih banyak. Jadi karena di jumlahnya lebih banyak, tentu dia lebih mudah menginfeksi. Karena lembab kali ya dokter? Atau Kelembapannya justru lebih kering, suhunya lebih dingin. Nah di samping itu kalau cuaca yang seperti itu, suhu lebih dingin, lebih kering, dikatakan selaput lendir saluran napas atas kita ini kekebalannya juga menurun gitu, defense-nya juga menurun, jadi lebih mudah terinfeksi. Jadi memang ada pengaruhnya ya? Ada pengaruhnya. Oke, nah dokter, karena kan kalau misalnya aku lagi kena flu sama pilek nih ya, terus banyak yang bilang kayak, lo harus minum vitamin C gitu, itu gimana? Itu fakta atau mitos tuh dokter? Karena bisa menangkis influenza atau pilek nih, itu benar atau enggak nih dokter? Itu mitos. Oh itu mitos. Ya. Padahal sebenarnya kadang-kadang kalau ke dokter juga diresepin gitu ya vitamin C. Itu sudah banyak penelitiannya dari sekitar tahun 90-an deh, udah banyak sekali penelitiannya, tapi ternyata selalu membuktikan bahwa itu tidak ada manfaat gitu. Walaupun memang pada ada populasi tertentu, misalnya nih orang yang memang exercise-nya tinggi, exercise-nya berat, nah itu memang
ternyata bermanfaat pemberian vitamin C untuk mencegah terjadinya pilek ataupun infeksi saluran napas atas. Mungkin khusus saya bener kali ya. Tapi sebenarnya nggak apa-apa juga, toh vitamin C itu kan nggak mahal ya. Iya. Dan memang mudah kita dapatkan dari makanan sehari-hari, jadi silahkan kalau mau menambah konsumsi vitamin C ketika sedang sakit. Dok, ini kan kalau di masyarakat dok ya, kalau ada teman yang sakit flu atau pilek, ini kita menghindar kan. Nah, tapi ada juga nih yang mengatakan dok ya, sebetulnya flu dan pilek ini juga bisa tertular dengan cara makan dan minum di wadah yang sama dengan penderita. Nah, ini fakta atau mitos dok? Itu fakta dan harus dihindari. Itu perilaku yang tidak baik, gitu ya. Tentu saja kalau virusnya tadi itu terkandung di dalam cairan yang kita keluarkan dari saluran napas kita. Misalnya kita ngomong seperti ini, kita batuk, kita bersin gitu ya. Nah, apalagi kalau kita menggunakan alat makan, tentu virusnya sudah nempel di sana. Terus kita sharing ya, itu meningkatkan risiko tertular penyakit. Ya, jadi jangan dilakukan. Nah dokter, tadi kan kalau kita ngomongin tentang makan dan minum di wadah yang sama nih dokter ya. Tapi kalau dengan yang ini dokter, katanya kalau misalnya flu dan pilek itu bisa tertular dengan melalui ciuman. Nah, ini kayaknya mesti dijelaskan nih, ciuman pipi atau ciuman bibir? Mungkin cipika-cipika aja dokter. Gimana, itu bisa nular nggak? Oke. Ini fakta atau mitos dulu dokter? Itu fakta. Oh ini fakta? Iya, karena jarak tempuh perjalanan virus dari orang yang terinfeksi ke orang yang akan ditularkan sangat dekat sekali kan, gitu. Jadi sangat mudah untuk menularkan penyakit. Oke. Jadi sementara kalau pilek atau flu jangan cipika-cipiki ya atau ya nggak ciuman. boleh, jangan cipika-cipika, nggak boleh. Ditahan dulu. Iya, dok, ini flu dan pilek katanya hanya terjadi saat cuaca dingin. Nah, ini fakta atau mitos, dok? Kalau hanya itu mitos. Kalau Ya. hanya. Jadi dia itu peredaran virusnya sebenarnya sepanjang tahun gitu. Ya memang ketika suhunya lebih dingin, udaranya lebih kering, nah jumlah virusnya lebih banyak. Tapi dia beredar sepanjang tahun. Dia Di selalu Indonesia beredar ya? terutama ya memang beredar sepanjang tahun. Kalau di negara 4 musim memang insidensnya atau kejadian penyakitnya akan lebih tinggi pada yang musim dingin. Oke. Nah dokter, kita juga akan mengetahui lika-liku tentang penyakit flu. Nah apa aja lika-likunya? Ini dia tayangannya. Pemirsa, saat musim hujan tiba, penyakit flu mulai merajalela menyerang anak-anak hingga orang dewasa. Sayangnya, masih banyak masyarakat yang menganggap remeh penyakit yang satu ini. Padahal, influenza sudah memakan banyak korban jiwa sejak ribuan tahun yang lalu. Nah, berikut ini adalah catatan perjalanan penyakit flu dari masa ke masa hasil rangkuman tim Ayo Hidup Sehat. Flu merupakan penyakit menular yang berasal dari virus influenza dari tipe familia Orthomyxoviridae. Gejala flu sudah dikemukakan dengan jelas sejak 2400 tahun lalu oleh seorang dokter dari Yunani kuno yang terkenal sebagai figur medis paling terkemuka, yaitu Hippocrates. Penyakit ini muncul pertama kali di wilayah Rusia, kemudian menyebar ke Amerika pada tahun 1580 yang lalu. Selain Rusia dan Amerika, flu tercatat pernah mewabah di Spanyol pada awal abad ke-20. Pandemi atau wabah flu terparah dirasakan oleh masyarakat Spanyol pada tahun 1918 hingga 1919 silam, yang menewaskan lebih dari 100 juta orang. Bayang-bayang kengerian akan wabah flu tersebut membuat seorang sejarawan bernama Catherine Arnold menulis sebuah buku berjudul Pandemic 1918, The Story of the Deadliest Influenza in History. Arnold tertarik menulis buku tersebut karena kakek dan neneknya ikut menjadi korban keganasan wabah flu di Spanyol kala itu. Nah, selain mewabah di negara Eropa, pada tahun yang sama, yakni 1918, flu juga mewabah di negara Asia, yaitu India. Sekitar 17 juta orang kehilangan nyawanya karena infeksi penyakit flu. Pada saat itu, masyarakat India mulai menggunakan masker untuk meminimalisir penularan penyakit tersebut. Kesadaran untuk menggunakan masker dipicu akibat masih belum ditemukannya obat untuk flu pada saat itu. Saat ini masyarakat hanya perlu melakukan vaksinasi flu dan antibiotik untuk mencegah dan mengobati penyakit flu.
Influenza akhirnya memang bisa ditaklukkan oleh ilmu kedokteran, tetapi flu akan selamanya tercatat dalam sejarah sebagai salah satu penyakit yang pernah merenggut banyak nyawa manusia. Ada banyak sekali virus yang bisa menyerang tubuh manusia, bahkan mikroorganisme yang bersifat parasit ini bisa juga merenggut nyawa kita. Nah, dari sekian banyak virus yang ada di luar sana, tim Ayo Hidup Sehat telah mengumpulkan beberapa jenis virus yang dianggap paling berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia, dan berikut infonya untuk Anda. Di urutan kelima ada virus influenza. Penyebaran virus influenza biasanya semakin marak di kala musim hujan tiba. Virus ini adalah penyebab utama dari penyakit yang biasa kita kenal dengan flu. Virus influenza dapat menyebar melalui batuk dan bersin penderita flu. Virus ini juga menyerang bagian pernafasan sehingga orang yang terinfeksi akan mengalami gangguan pernafasan. Percaya atau tidak, dulu virus influenza ini pernah membuat geger benua Eropa di tahun 1918. Kala itu flu mewabah di Spanyol dan menelan korban jiwa hingga lebih dari 100 juta orang. Untungnya saat ini virus influenza sudah bisa disembuhkan dengan mudah. Di urutan keempat ada Pramisovirus atau lebih dikenal dengan nama virus campak. Pramisovirus mengakibatkan penyakit campak. Virus ini termasuk virus yang sangat mudah ditularkan. Penularan penyakit campak terjadi apabila kita menghirup percikan cairan bersih atau batuk dari penderita. Gejala umumnya ditandai dengan demam, batuk, dan timbulnya ruam pada kulit. Menurut data Kementerian Kesehatan, pada tahun 2015 tercatat ada 8.185 kasus campak. Indonesia sendiri menargetkan bebas campak pada tahun 2020. Di urutan ketiga ada virus varicella zoster atau yang dikenal dengan cacar air. Cacar air sangat mudah dan cepat menular. Penularannya bisa terjadi saat penderita bersin ataupun batuk. Penularan akan lebih cepat bila terjadi kontak langsung dengan lendir dan luka penderita. Faktanya, 90% anak-anak lebih mudah terkena penyakit cacar ketimbang orang dewasa. Penyakit ini juga memiliki resiko berulang yang tinggi. Bagi orang dewasa yang terkena penyakit cacar ini, risikonya bahkan bisa mengakibatkan kematian bila terjadi komplikasi ke saraf dan paru-paru. Di urutan kedua ada virus hepatitis. Virus ini dinamai huruf kapital A sampai dengan E. Hepatitis dikenal sebagai penyebab penyakit kuning atau liver, yang mana virus ini menyerang organ hati manusia. Selain infeksi virus, penyakit hepatitis juga bisa disebabkan oleh kebiasaan mengonsumsi alkohol atau obat-obatan tertentu. Pada tahun 2015, WHO mencatat ada 1,34 juta orang yang meninggal akibat penyakit yang berkaitan dengan virus ini. Dari 5 jenis virus hepatitis, 2 diantaranya yaitu hepatitis B dan C adalah yang paling berbahaya karena bisa menyebabkan kerusakan hati. Di urutan pertama adalah HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Virus jenis ini biasanya menyerang sistem kekebalan tubuh manusia.
virus HIV adalah penyebab utama penyakit AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah sindrom rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia atau infeksi virus HIV. AIDS termasuk jenis penyakit yang sangat mematikan karena sampai sekarang belum ditemukan obatnya. Menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dari Januari hingga Maret 2016 tercatat ada 7.146 kasus HIV dan 305 kasus AIDS di Indonesia. Saat ini, setiap harinya ada 90 orang yang terinfeksi virus HIV dan 5 orang yang meninggal karena AIDS. Iya, jadi jangan anggap enteng sakit flu ya, karena Iya, virusnya betul. ini termasuk virus berbahaya. Iya, karena terlalu banyak ya mungkin di masyarakat Indonesia menganggap kalau itu hal yang kayak enteng, nanti juga sembuh dengan sendirinya, akhirnya nggak minum obat. Nah, tapi kalau misalnya nih dokter katanya ada yang beredar, katanya kalau misalnya flu ini tuh tidak boleh minum es nih pada saat flu. Ini fakta atau mitos dokter? Oh, itu mitos. Oh, boleh. Emang kenapa dokter? Iya, jadi sebenarnya penelitiannya sih tidak ada yang berhasil membuktikan hal itu, bahwa minum es atau suhu dingin yang itu akan menyebabkan gejala yang lebih berat gitu ya. Memang pada sebagian besar orang justru ketika dia minum airnya lebih hangat gitu, dia merasa lebih relief gejalanya, lebih lega gitu secara subjektif. Walaupun ketika diteliti, oh ternyata derajat pembengkakan saluran napasnya sama, jumlah lendir yang dihasilkan sama gitu, tapi secara subjektif pasti merasa lebih enak. Jadi kalau misalnya merasa ketika minum dingin pun gejalanya lebih berat, ya sudah dihindari saja gitu ya. Tapi nggak ada hubungannya Nggak ada ya. hubungannya sebenarnya. Dan bagaimana dok dengan olahraga ini? Dita kan sangat menggilai olahraga nih. Nah, katanya kalau lagi flu dan pilek tidak boleh olahraga. Ini fakta atau mitos? Wah, itu Dita makanya menanyakan. Nggak tahu ya. Ini Itu fakta. Gitu. malah kalau misalnya kalau lagi flu nih ya, kalau lagi sakit flu atau nggak pilek atau batuk atau nggak enak badan atau lagi demam, itu saya malah olahraga jadi biar kayak keluar racunnya gitu keringetan. Oke. Iya, sebenarnya ketika sedang sakit berat, istirahatkanlah tubuh. Nah, itu dia. Gitu. jadi Jadi nggak boleh. apalagi kalau lagi demam gitu ya. Kalau kita olahraga, exercise, tentu kan suhu tubuh kita makin tinggi lagi. Nah, nanti akan berbahaya sekali bagi tubuh kalau suhunya sangat tinggi gitu. Jadi istirahat saja. Apalagi nanti kalau nge-gym atau olahraga pun ya, kan butuh banyak cairan ya. Jadi mungkin nggak memenuhi kebutuhan cairannya ketika sedang demam, sedang sakit berat, kemudian olahraga lagi. Minumnya yang banyak dokter. Terus belum lagi satu lagi, misalnya olahraganya di tempat umum, di gym, belum lagi kita menularkan kepada orang lain. Wah. Oh ya udah Kasihan aku di jauh-jauh deh sama orang-orang, jauh-jauh kan aku Bukannya, menyendiri kalau di gym iya. dokter. Jadi sendiri orangnya di mana, saya di sini gitu. Ketika sakit berat, istirahat saja gitu. Tapi bukan berarti jadi nggak boleh ngapa-ngapain ya. Lakukan aktivitas yang memang tubuh kita mampu untuk melakukannya. Gitu ya. Oke, nah dokternya ada lagi nih, katanya kalau dengan kita memakan makanan yang pedas, ini tuh dapat meredakan flu dan pilek. Itu fakta atau mitos dokter? Mitos. Mitos, oh iya. Kan tapi banyak makin tuh yang flu makan nggak sih? bakso pedes kan. Itu malah bikin flu nggak sih? Kayak Nggak ada, kadang-kadang kalau makin udah kepedesan meler, kayak meler malah ya dokter. Itu nggak ada penelitiannya soalnya. Jadi mengenai makanan pedas gitu. Tapi lagi-lagi seperti tadi minum yang hangat, secara subjektif orang merasa lebih enak gitu. Cuma silahkan saja, tapi harus hati-hati. Misalnya makanan pedas itu justru merangsang asam lambungnya kan, justru nanti muncul penyakit yang lain kan ya. Gitu. Jadi ini mitos dok ya. Mitos ya Iya. dokter. Dok, kalau gitu bagaimana dok tips kepada masyarakat, kan musim hujan nih, Iya, supaya terhindar dari flu dan pilek? Oke, pada prinsipnya ini adalah suatu penyakit infeksi ya. Jadi kita harus jaga kebersihan diri kita. Tentu kita harus pakai cuci tangan gitu ya, cuci tangan dengan sabun, air mengalir, terutama setiap kita sebelum makan ataupun sudah dari kamar kecil. Kemudian jangan lupa misalnya kita berada di tempat yang ramai, itu kan mudah sekali tuh menyebar virus-virus, tidak hanya influenza ya, semua infeksi saluran napas itu mudah menyebar kalau kita di tempat umum. Jadi kalau perlu gunakan masker. Nah dok, menyangkut masker, ini penggunaannya yang tepat itu seperti apa nih dok? Iya betul. Suka banyak yang kebalik Iya, ya. ada yang kebalik begini kan. Iya, Nah, ini gimana nih dok? Coba dilihat yang berwarna lebih tebal itu yang di depan ya. Iya. Kadang bisa warna biru, bisa warna hijau. Dan yang bagian yang keras ini adalah untuk frame untuk hidung kita gitu. Jadi itu letaknya jadi di biar nggak atas, kebuka-buka ya dokter gitu ya. Jadi letaknya yang frame-nya ini ditaruh di hidung. Nah, lihat saja ini arah lipatannya itu kan ke bawah. Iya. Tujuannya supaya kalau misalnya ada
bakteri atau virus yang nyangkut itu nggak akan nyangkut kalau Nggak posisi nampung ya? begini gitu. Jadi kebalik. Jadi dia akan turun ke bawah. Jadi seperti ini benernya, dok ya? Ini mesti menutup hidung ya? Ya. Dokter kena Betul. kacamata dokter. Oh iya. Coba kacamatanya di. Nah, betul. Kayak ninja ya. Iya. Ya. Baik dokter, terima kasih Oke, penjelasannya. sama-sama. Aku lupa buka. Iya. Dan ya kita masih akan ketemu besok ya. Dan Iya. tentunya tetap saksikan acara kita Senin sampai Kamis jam 1 siang. Dan saatnya kami pamit ya Dita. Iya, dan saya Dita Fakrana. Dan bagi Anda yang tidak menyaksikan acara ini bisa baca resumenya di laman fifa.co.id. Dr. Haikal dan Indonesia, Ayo hidup sehat.